Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Teguh Firmansyah dari News Story Republika. Dan kali ini kita akan membahas soal masalah jilbab ya, jilbab di Sumatera Barat, penggunaan jilbab di SMK 2 Sumatera Barat yang menjadi kontroversi di masyarakat. Nah, bersama kami sekarang sudah ada reporter Republika yang di Sumatera Barat, Saudara Febrian. Assalamualaikum, Saudara Febrian. Waalaikumsalam Mas Teguh. Bagaimana kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat, aman. Baik, Tetap dengan Febrian. 3M ya. Tetap semangat ya, jaga protokol kesehatan, jangan lupa. Ya, Nah, liputan-liputan di lapangan kita harus tidak boleh lengah. ya Oke, siap. Febrian, mungkin nanti Febrian bisa jelaskan terlebih dahulu. Ini kan menjadi kontroversi di masyarakat ya. Ada yang mengatakan bahwa ini melanggar hak, gitu, mengerham hak asasi ya, karena memaksakan seseorang pengguna jilbab dengan berbeda agama. Sementara dari pihak sekolah sendiri mengatakan bahwa ini bukan suatu hal yang baru gitu, dan respon dari sejumlah siswa juga tidak terlalu mempermasalahkan soal ini. Nah, Febrian mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu, Feb, sedikit duduk perkara tentang persoalan ini. Silakan, Feb. Terima kasih Mas Teguh. Sebenarnya persoalan jilbab di sekolah, khususnya di Kota Padang itu sudah diatur oleh Pemdanya itu sejak 2005, Mas Teguh. Jadi waktu itu wali kotanya masih Fauzi Bahar. Ya. Jadi tujuan dia itu membuat aturan siswi terutama memakai jilbab, baju lengan panjang, pakai rok panjang, baju kurung, supaya ada identitas Sumatera Barat gitu, pakai baju kurung. Ya. Gitu. Jadi tapi ada suara-suara yang mungkin orang minoritas yang nggak terima, tapi dengan berbagai dialog waktu itu artinya ini bukan jadi persoalan. Nah, setelah 15 tahun aturan itu keluar, ada masalah lagi dimulai dari ketika ada seorang siswi non-muslim di SMK 2 Negeri Padang itu, dia nggak mau pakai jilbab. Artinya dari ada 46 orang siswi, 23 orang siswi non-muslim di SMK itu, cuman dia yang nggak pakai jilbab, artinya dia belang sendiri gitu. Berkali, 3 kali dia dipanggil guru BK, ditanyain sampai dipanggil orang tuanya. Nah, ketika orang tuanya ini dipanggil oleh pihak guru BP waktu itu, orang tua ini ngerekam live di Facebook. Nah, dan disitulah banyak komentar netizen dan segala macam, larinya udah ke pelanggaran HAM gitu. Sebenarnya Mas Teguh, persoalan ini sebenarnya pihak sekolah itu tidak memaksakan bagi non-muslim, siswi non-muslim itu pakai jilbab. Cuman himbauan gitu. Tapi karena selama ini tidak pernah dipermasalahkan, seakan-akan ini jadi keharusan. Jadinya orang melarikannya itu ke pelanggaran HAM, pemaksaan gitu Mas Teguh. Dalam aturan itu di wali kota itu sifatnya himbauan, bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Jadi tapi ketika siswi non-muslim itu mau ya nggak apa-apa. Kalau dia nggak mau juga nggak masalah gitu. Oke. Kemudian bagaimana di aturan sekolah yang katanya mewajibkan? Di aturan sekolah tadi saya baca tidak ada mengatur yang spesifik semua harus pakai jilbab, nggak ada Mas Teguh. Cuman karena udah kebiasaan dari dulu sejak 2005 itu, bahkan kepala sekolahnya yang sekarang itu udah melanjutkan aturan-aturan sebelumnya gitu. Emang nggak ada yang nggak pakai jilbab di SMK itu. Jadi apapun agamanya ya, apapun agamanya, Muslim atau non-Muslim, itu semacam identitas lokal atau kebudayaan lokal yang sudah ada berbelasan-belasan tahun atau? Karena di Sumbar itu kan Mas Teguh kan, di Sumbar itu kan kental dengan adat basandi syarat basandi kitabullah. Artinya Minang dan Islam itu udah sejalan gitu. Nah, makanya seperti itu Mas Teguh. Nah, kemudian apa yang dilakukan sekarang ini? Dalam artian apakah ada mediasi dari pihak sekolah dengan orang tua murid yang bermasalah, orang tua murid yang menggugat aturan ini? Apakah ada mediasi, ada dialog kembali untuk menyelesaikan persoalan ini? Kalau sejak isu ini viral, pihak orang tua sudah memakai jasa pengacara untuk pendampingan. Jadi ya dia udah kayak mau membawa ini ke hal yang lebih jauh gitu kan. Jadi sekarang ini yang lebih banyak bicara itu pengacaranya Mas Teguh. Oh gitu. Pengacara itu udah mengirimkan surat ke Presiden, Komnas HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meminta seluruh sekolah negeri mulai dari SD sampai
perguruan tinggi malahan tidak ada membuat aturan supaya tidak ada mewajibkan pakai jilbab seperti itu. Atau tidak memaksakan suatu pakaian yang identik dengan suatu agama gitu, seperti itu Mas Teguh. Nah, dari pihak sekolah responnya sendiri bagaimana? Nah, pihak sekolah tadi memang mengakui ada kesalahan Mas Teguh. Kesalahannya itu ketika dalam rekaman video di FB itu dia mengatakan aturan ini wajib. Padahal dari aturan itu nggak ada wajib. Dia mungkin karena udah kebiasaan kali Mas Teguh ya, merasa udah itu kewajiban gitu. Nah, sudah lama ya, jadi tidak melihat aturan delit yang ada. Ya, sekolah mengakui hal itu dan udah keluarkan pernyataan permintaan maaf juga. Ya, seperti itu. Ya, Febrian kan menanyakan ke sejumlah murid ya, terutama salah satunya yang non Muslim. Bisa menjelaskan nggak bagaimana respon dari yang Febrian tanya itu? Tadi ada 4 orang siswi non Muslim saya wawancarai Mas Teguh. Jawabannya cukup beragam, tapi ada satu kesamaan, yaitu mereka agak menyayangkan ini tuh jadi viral dan sekarang SMK mereka jadi sorotan untuk hal yang tidak positif, nggak bisa kita katakan positif gitu. Karena bagi mereka tadi 4 orang itu Mas Teguh rata-rata itu kelas 12 ya, udah kelas 3 mau tamat. 3 tahun mereka di sana, mereka nggak merasa risih pakai jilbab, nggak merasa risih, nggak mengganggu keimanan mereka sendiri sama agama dan keyakinan yang mereka anut. Orang tua mereka tidak mempermasalahkan. Tapi ya ketika ada adiknya yang ingin protes juga ya nggak masalah gitu. Cuman menyayangkan ketika ini tuh yang komentar tuh justru orang dari luar Sumbar sendiri Mas Teguh. Kalau dari Sumbar sendiri bagaimana? Orang-orang merespon orang sini bagaimana di media sosial atau di teman-teman di sana bagaimana? Sebenarnya setiap ada isu berbau sara di Sumatera Barat ini Mas Teguh, yang heboh itu orang dari luar gitu. Kami di Sumatera Barat, yang saya lihat, saya sebagai orang Sumbar juga, bahkan ketika saya jadi reporter, nggak ada masalah sara di sini Mas Teguh. Tapi ketika diangkat di media sosial, siapapun bisa komentar, dan ada orang-orang yang punya tujuan tersendiri untuk menggiring isu ini supaya jadi sorotan gitu. Apalagi ada sentimen Sumatera Barat ini selama ini dibilang radikal oleh beberapa orang tokoh, terus dibilang nggak Pancasila ya, jadi lengkap bumbu-bumbunya itu. Mungkin dari sisi identitasnya, nilainya sudah Minang Islam itu ya, yang Febrian bilang tadi itu ya. Ya benar. Dan teman-teman yang non Muslim di Padang ini sendiri juga nggak masalah, karena kami nggak pernah memaksa mereka untuk seperti berpakaian seperti orang Islam, nggak harus ikut apa-apa acara kami gitu. Jadi ya bahkan orang Muslim di sini sendiri pun merasa aneh kenapa ini dipermasalahkan. Tadi juga saya ada dapat info, saya juga nggak sempat ke sana Mas Teguh. Ada pertemuan tokoh-tokoh umat beragama di Sumatera Barat sama dinas pendidikan. Nah bahkan banyak beberapa pendeta di Sumatera Barat justru juga menyayangkan isu ini Mas Teguh. Kok udah langsung diangkat ke apa? Kan kita punya budaya di sini Mas Teguh. Di Sumbar itu kan ada budaya musyawarah gitu, musyawarah mufakat. Semua bisa diselesaikan tanpa dibesar-besar. Dialog ya. Duduk bersama. Nah itu dalam kasus ini saya lihat duduk bersama itu nggak tuntas gitu. Oke. Ada respon cukup kuat deh ya, cukup tegas dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang menyayangkan persoalan pemaksaan jilbab ini. Dari respon sekolah ada kabarnya kepala sekolahnya sendiri siap diberhentikan gitu, Pak? Iya. Tadi waktu ketemu kepala sekolah, dia udah menyimak statement-statement dari Pak Menteri Nadiem Makarim. Ya, dia mempersilahkan, silakan orang kementerian atau Pak Menterinya langsung mau lihat apa yang terjadi di SMK 2 Padang ini. Kalau memang misalnya dia menemukan ada kesalahan, ada pemaksaan, ada pelanggaran, ya dia udah pasang badan untuk dipecat. Dia bukan bilang guru BP lagi yang viral ini Mas Teguh. Dia udah pasang badan juga. Itu yang saya salutkan dari kepala sekolah. Kalau emang ada kesalahan, dia siap dipecat. Tapi dia lihat dulu kesalahannya seperti apa yang mereka lakukan. Ya, dia seperti itu bilangnya Mas Teguh. Ya kalau misalnya bicara ya kepala sekolahnya sendiri sudah pasang badan ya. Ibaratnya dia tidak akan menyalahkan ini ke guru BP yang memanggil siswa itu ya. Iya, dia sebagai orang
Ah, Hmm. dia sebagai orang yang tertinggi di sekolah itu ya dia memegang tanggung jawab ya saya lihat. Kalau di sekolah sendiri secara umum memandang ini bukan menjadi suatu hal yang persoalan. Artinya bukan hanya sekedar murid aja, tapi guru, kemudian orang tua murid, kemudian sekolah Iya. pada umumnya, secara general itu bukan menjadi persoalan memaksa apa namanya Enggak. jilbab ini. Kemarin gini Mas Teguh, kemarin dia juga coba kontak dengan salah satu alumni dari SMK 2 ini, kebetulan dia juga wartawan di salah satu media TV nasional di sini. Dia itu Ya. di sana 2008 sampai 2011 yang dia alami itu justru guru-gurunya itu sangat menghormati orang-orang yang bukan pemeluk Islam selama di sekolah gitu. Jadi misalnya ada aktivitas keagamaan di sekolah nih Mas Teguh, misalnya ada PHBI lah, misalnya ada Maulid Nabi atau segala macam, itu pasti ada guru satu orang atau dua orang yang mengatakan anak-anak kami yang bukan muslim kalau mau ikut silakan, kalau misalnya mau pulang atau apa juga bebas, nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Jadi mereka juga merasa apa ya, sejuk juga di hati mereka kalau mereka itu nggak didiskriminasi, nggak dipaksa gitu. Makanya alumni ini juga heran kok sekarang viral seperti ini. Yang kami tahu guru-guru kami itu toleran kok, menghormati agama dan keyakinan yang berbeda dari mayoritas gitu Mas Teguh. Yang saya lihat di sekolahnya juga ya Mas Teguh silakan. Ada sikap nggak dari gubernur atau wali kota Pemkot setempat? Oh belum. Jadi kemarin itu saya sempat pengen meminta pendapat dari wali kota, cuman karena dia lagi di Jakarta, gubernur juga mungkin sementara masih sampai di dinas pendidikan, mungkin belum Mas Teguh. Tapi ya menurut saya jawaban dari wali kota atau gubernur sendiri sama kayak kasus waktu Al-Quran bukan Injil berbahasa Minang juga. Ya sebenarnya saya prediksinya dia komentar ya kok masalahnya ini lagi gitu, seakan-akan Sumbar itu radikal, intoleran gitu. Padahal masyarakat Sumbar udah selesai dengan itu Mas Teguh. Sudah ini ya, apa namanya, masalah ini udah bukan persoalan lagi ya, sudah lurus bahwa masalah toleransi adalah ya sudah harus berjalan di Sumbar sendiri ya. Iya. Oke, Febri, ini mungkin pertanyaan saya terakhir, Feb. Pertanyaan saya terakhir. Setelah ini, apakah aturan ini akan diubah? Artinya orang yang tadi dilarang, diimbau untuk menggunakan jilbab, atau bagaimana setelah ini? Sudah ada kesimpulan dari sekolah sendiri? Dari sekolah, tadi kepala sekolah bilang mereka siap merevisi aturan ini karena tidak ada aturan tegas mengenai jilbab ini, makanya jadinya multitafsir. Nah, sekarang mereka sedang menggarap peraturan supaya tegas mengatakan yang wajib berbusana muslimah itu ya orang Islam, yang tidak beragama Islam itu nggak wajib. Mereka mau memperkuat aturan di situ supaya nggak ada bias lagi nih, Mas Teguh. Nah, itu sih kesimpulan terakhir mengenai apa hasil kajian dari Dinas Pendidikan atau Kementerian sendiri ya sampai sekarang saya belum dapat informasi yang terbaru, mungkin masih karena tadi juga saya lihat masih banyak tim evaluasi dari dinas itu yang masuk ke sekolah, terus ada MUI juga tadi saya lihat sowan ke sekolah gitu, mungkin belum sekarang kalau apanya Mas Teguh, mungkin dalam 1-2 hari ini bakal keluar Mas Teguh. Baik, kami akan menantikan kabar-kabar Febri kembali dari Sumatera Barat. Nanti mungkin bisa juga respon dari gubernur, kemudian MUI setempat, dan tokoh beragama di sana ya. Bagaimana tentang aturan ini. Terima kasih Febrian atas waktu dan kesempatannya. Kami dari jaga kesehatan di sana, jaga protokol, lagi COVID masih belum mereda ya. Ya, kami dari tim News Story, terima kasih banyak Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Republika.